Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Beja Lesmana dalam video pembelajaran bahasa Inggris wajib untuk kelas 11 IPA dan IPS pada semester 1. Dalam video pembelajaran ini saya ingin menyampaikan materi untuk chapter 2 yaitu Opinions and Thoughts. Sebelum menyampaikan pembelajaran, saya ingin menyampaikan dulu kompetensi dasar yang harus dicapai oleh siswa. Yang pertama 3.1 yaitu menerapkan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan, teks interaksi transaksional lisan dan tulis yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran sesuai dengan konteks penggunaannya. Kemudian kompetensi dasar 4.2 yaitu menyusun teks interaksi transaksional lisan dan tulis pendek dan sederhana yang melibatkan tindakan memberi dan meminta informasi terkait pendapat dan pikiran dengan memperhatikan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan yang benar dan sesuai dengan konteks. Oke, selanjutnya di sini ada sebuah gambar. What do you think about the pictures? Dalam gambar ini ada kelompok siswa yang sedang melakukan diskusi. Di sini juga ada guru yang sedang melihat proses cara menyampaikan pendapat dari siswa-siswa tersebut. Ya, jadi apa sih sebetulnya opinionis itu? Nah, baiklah, kita akan mengetahui apa sih opinions itu. Secara definisi, an opinion is the way you feel or think about something. Our opinion about something or someone is based on our perspective. Whenever we give or express our opinion, it is important to give a reasoning or an example to support our opinion. Jadi, opinion itu merupakan sarana, cara untuk mengungkapkan pikiran atau perasaan tentang sesuatu. Opini ini bisa tentang seseorang atau benda. Ketika kita ingin mengutarakan opini, penting memberikan alasan atau contoh untuk memperkuat opini kita. Nah, dalam materi Opinion and Thoughts ini ada 7 ya yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah asking opinion, menanyakan pendapat. Yang selanjutnya itu giving opinion, memberikan pendapat. Kemudian ada juga responsnya. Nah, dalam memberikan pendapat ini kita bisa menyampaikannya berdasarkan personal point of view, dari sudut pandang seseorang. Kemudian kalau general point of view berarti kita menyampaikan pendapatnya berdasarkan dari sudut pandang banyak orang. Lalu respons yang harus diberikan pada saat memberikan pendapat tentunya ada ungkapan setuju dan tidak setuju. Oke, selanjutnya ini adalah asking for someone's opinion, menanyakan pendapat seseorang. Bagaimana sih caranya? Yang pertama di sini ada what do you think about? Kemudian what's your opinion? Apa pendapatmu? Atau do you have any opinion? Apakah kamu punya pendapat? Kemudian what are your ideas? Atau do you think bla 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 bla. Nah, ini adalah beberapa cara yang bisa kita gunakan apabila kita ingin menanyakan pendapat seseorang. Contohnya saja, misalnya kita ingin menanyakan tentang what do you think about bullying. Nah, jadi setelah kata about ini kita harus mengikutinya dengan kata benda ya. What's your opinion about bullying? Atau do you have any opinion about bullying? Boleh seperti itu ya. Selanjutnya ketika kita sudah mengenal cara menanyakan pendapat, maka kita harus bisa memberikan pendapat. Nah, cara memberikan pendapat ini ada 2 cara. Yang pertama personal point of view. These expression are used to show personal point of view. Jadi menyampaikan dari satu sudut pandang saja, dari pendapat seseorang saja. Contohnya di sini in my opinion.
Nah, menurut pendapat saya, bullying is bla 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 bla. Gitu. Jadi dari hanya satu sudut pandang si pembicara saja. Yang selanjutnya yaitu I would like to point out that bla 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 bla. Ataupun juga biasanya ini digunakan pada kegiatan debat ya. I strongly believe that gitu ya. Kemudian in my experience atau from my point of view. Nah, di sini adalah beberapa cara menyampaikan pendapat berdasarkan personal point of view atau dari satu sudut pandang si pembicara saja. Kemudian ada juga cara menyampaikan pendapat berdasarkan general point of view. These expressions are used to create a balance in writing and help avoid absolute statement. Jadi tujuannya apa sih kita menyampaikan pendapat secara umum, yaitu untuk digunakan untuk menghindari statement yang absolut ya. Jadi lebih menguatkan pendapat yang akan kita sampaikan karena ini berdasarkan sudut pandang banyak orang. Contohnya di sini misalnya most people do not agree atau some people say that. Kemudian the majority agree with, it is considered atau generally it is accepted. Nah, jadi jika kita menggunakan memberikan pendapat menggunakan general point of view, ini berarti menguatkan pendapat kita itu tidak hanya disampaikan oleh diri kita sendiri, tetapi banyak orang yang berpendapat bahwa bla 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 gitu ya. Oke, selanjutnya di sini ada response of the opinion, yaitu respon terhadap pendapat. Ada yang setuju tentunya, ada juga yang tidak setuju. Nah, respon terhadap opinion yang setuju ini bisa disampaikan menggunakan beberapa ekspresi berikut ini. This is absolutely right, gitu, ya. Atau I agree with an opinion. That's a good point. I agree, I never thought of that. I agree with what you are saying. Nah, itu ungkapan setuju terhadap pendapat. Kemudian di sini ada beberapa ungkapan jika kalian tidak setuju terhadap pendapat seorang. Contohnya saja, I'm sorry, I don't agree with you. Atau I think you are wrong. Saya pikir kamu salah. Atau I disagree with you. Saya tidak setuju dengan pendapatmu. I do not believe that. Saya tidak percaya hal itu. Atau yang terakhir di sini, I can say I agree with this and here's why I bla 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 bla. Ya, di sini ada dua respon yang sudah saya sampaikan untuk memberikan respon terhadap pendapat seseorang, baik itu ungkapan setuju maupun tidak setuju. Nah, kalau respons terhadap opinions ini ya, sudah tadi saya sampaikan, mohon maaf. Kemudian selanjutnya di sini ada contoh ya. Di sini contohnya statementnya smoking should be banned in public places. Merokok itu harus dilarang di area-area umum atau tempat-tempat umum. Contoh yang mengungkapkan setuju misalnya, I totally agree with that statement. I totally agree with that statement. Saya benar-benar setuju dengan statement berikut. Kemudian yang ungkapan tidak setujunya, I'm sorry, but I tend to disagree with you on this. Maaf, saya tidak setuju dalam hal ini ya. Kemudian contoh berikutnya adalah women should not work. Jadi ada statement yang mengatakan bahwa wanita sebaiknya tidak bekerja. Ungkapan yang setuju dia bisa bilang seperti ini, I think so too. Saya pikir juga demikian. Women should stay at home and take care of their children. Wanita sebaiknya tinggal di rumah dan menjaga anak-anaknya. Atau yang ungkapan tidak setuju dari statement women should not work, wanita sebaiknya tidak bekerja, misalnya I'm afraid I have to disagree with you on this. Oh sayang ya, kalau saya sih tidak setuju dengan statementmu bahwa women seharusnya tidak bekerja gitu ya.
Satu lagi di sini ada statement yang mengatakan bahwa online game should be banned. Permainan game online itu sebaiknya ditiadakan atau dilarang. Menurut yang setuju, dia mungkin akan bilang seperti ini. Absolutely right. It should be, as it distracts students from studying. Hal itu benar sekali, ya. It should be as it distracts students from studying, karena dengan bermain game online itu akan merusak siswa pada saat belajar. Kemudian yang ungkapan tidak setujunya itu I don't agree with you. It's venue for a student to develop their skills. Nah, jadi kalau menurut yang tidak setuju, dia bisa bilang I don't agree with you, ya, karena menurutnya justru dengan game online ini bisa meningkatkan kemampuan mereka. Nah, demikianlah materi tentang opinion and thoughts yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.